Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya di kelas 7. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan mengawali kegiatan pembelajaran yang mana materi pada hari ini adalah terkait dengan operasi dasar komputer, yang mana nanti anak-anakku semuanya diharapkan bisa memahami jenis dan fungsi dari perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna komputer. Komponen komputer yang akan kita bahas pada hari ini adalah yang pertama yaitu perangkat keras atau hardware, yang kedua adalah perangkat lunak atau software, yang ketiga adalah pengguna atau disebut dengan brandware. Nah, tiga komponen utama ini harus ada dalam sebuah komputer. Jadi perangkat keras itu sendiri adalah perangkat yang bentuknya memang bisa dipegang, berwujud, dan cenderung keras ya. Maka lebih mudah kita memahami bahwa itu adalah perangkat keras. Adapun perangkat lunak di sini adalah bukan berarti bentuknya lunak, tetapi perangkat lunak ini adalah perangkat di mana memang tidak bisa kita raba, tidak bisa kita pegang dengan baik, hanya kita bisa melihat dan mengoperasikan. Atau bisa dikatakan ini adalah nyawa dari sebuah komputer sendiri, dari perangkat komputer. Karena perangkat keras tidak ada software, maka tidak akan bisa jalankan. Nah, yang ketiga ini adalah pengguna atau brandware. Meskipun komputer memiliki fungsi yang luar biasa, tapi kalau tidak ada dukungan dari pengguna atau manusianya, itu juga tidak akan ada gunanya atau tidak ada manfaatnya. Maka selain komputer sendiri, maka dibutuhkan oleh pengguna atau yang mengoperasikan komputer. Nah, kita akan bicara tentang perangkat keras. Nah, apa saja itu perangkat keras atau yang disebut dengan hardware? Yang pertama adalah input device. Nah, input device ini adalah sesuai dengan namanya yaitu perangkat masukan ya, yang bertujuan untuk memasukkan data atau informasi ke dalam komputer. Nah, yang kedua adalah proses device. Nah, setelah ada masukan atau inputan, maka di dalam komputer akan terjadi pemrosesan informasi atau pemrosesan data. Maka disebut ada bagian yang namanya proses device. Kemudian yang ketiga itu ada output device. Nah, output device itu sesuai dengan namanya adalah alat keluaran atau yang mengeluarkan atau menampilkan sebuah informasi. Nah, ini contoh sebuah komputer atau PC yang mana setiap komputer itu punya ketiga bagian ini. Ini contohnya input device, di situ ada keyboard ya. Kemudian ada output device ya atau layar monitor. Kemudian ada lagi CPU, nah atau proses device atau yang disebut dengan CPU. Nah, proses device ini sebenarnya ada di dalam CPU tersebut atau otak dari sebuah komputer di situ yang namanya CPU. Berikutnya kita akan belajar tentang perangkat pemrosesan ya. Kita akan belajar secara detail tentang perangkat pemrosesan yang mana pemrosesan ini adalah otak dari sebuah komputer atau CPU ya, yang terdiri dari tiga bagian yaitu ALU atau Arithmetic Logical Unit, CU Control Unit, dan register. Nah, ini salah satu bentuk dari atau gambar dari CPU. Nah, ini semacam otak dari sebuah komputer. Nah, ini yang penting anak-anak semua memahami dulu ya bagian-bagian dari perangkat dan fungsinya, sedikit fungsi dari pemrosesan. Jadi tadi kalau ketika ada perangkat masukan ya seperti keyboard memberikan data atau informasi, kemudian akan diproses oleh yang namanya CPU ini atau otak ini. Berikutnya kita akan bicara tentang perangkat keluaran, nah, atau yang menampilkan data informasi. Ini contoh beberapa perangkat keluaran. Yang pertama adalah ada monitor, ya di sini ada monitor, ya. Ini kemudian ada printer. Nah, ini berdata data nanti cetak ya, jadi berupa lembar kertas yang nanti akan dimunculkan. Kemudian ini ada speaker, berarti informasi berupa suara. Kemudian headphone itu juga sama, cuma bedanya ini di luar, ini dalam. Kemudian ada proyektor atau LCD proyektor. Ini juga termasuk perangkat keluaran. Nah, jadi
umumnya adalah setelah tadi ada perangkat masukan, ya, perangkat proses dan perangkat keluaran. Nah, yang mana itu adalah bagian dari perangkat keras. Nah, kita masuk ke perangkat lunak atau yang disebut dengan software. Nah, perangkat lunak ini ada beberapa bagian. Yang pertama adalah sistem operasi. Sistem operasi itu apa? Sistem operasi adalah itu komponen utama dari sebuah software yang mana ketika komputer itu bisa dioperasikan, itu syarat utamanya adalah memiliki sistem operasi. Contohnya adalah sistem operasi Windows. Kemudian ada lagi yang kedua yaitu bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman di sini adalah program juga yang mana bisa digunakan untuk membuat program, ya, atau aplikasi, bahkan membuat sistem operasi. Itu ada program yang namanya bahasa pemrograman. Dan yang ketiga ini adalah komponen-komponen dari perangkat lunak untuk sistem operasi, yaitu program aplikasi. Nah, setelah ada sistem operasi, baru nanti bisa dimasukkan sistem aplikasi atau program aplikasi. Nah, jadi kalau tidak ada sistem operasi, tidak bisa dimasukkan program-program aplikasi pendukung. Misalnya di sini ada contoh Microsoft Word untuk program aplikasi pengolah kata. Ya, ini tidak akan bisa diinstal sebelum ada sistem operasi dari Windows, ya, seperti Windows. Nah, untuk bahasa pemrograman sendiri sebenarnya contohnya juga banyak, seperti ada C++, ya, DLP, ya, kemudian ada Java dan yang lain sebagainya. Nah, ini dia, ya. Tadi komponen utama yang dari sebuah komputer adalah perangkat keras, ya. Yang kedua perangkat lunak, yang ketiga ini adalah perangkat pengguna atau user. Nah, user ini dibedakan ada beberapa, ya. Contohnya ada yang programmer. Programmer di sini adalah orang yang menggunakan komputer digunakan untuk membuat program atau aplikasi, ya, atau beberapa aplikasi atau sistem operasi yang nanti bisa dikembangkan atau diimplementasikan dalam sebuah komputer. Kemudian administrator, ya, ini sesuai dengan nama administrasi. Ini biasanya orang yang menggunakan komputer ini digunakan untuk penginputan data, ya, terus manajemen data dan sebagainya. Kemudian untuk yang ketiga ini istilahnya adalah operator. Operator itu yang namanya operator itu menggunakan komputer secara umum, ya. Bisa dikatakan seperti itu, menggunakan komputer hampir seperti user biasa, seperti kita, saya, kalian ini bisa dikatakan sebagai operator sebuah komputer. Karena ini tujuannya hanya untuk menggunakan sebuah komputer. Oke, dari penjelasan singkat materi hari ini, nantinya kalian diharapkan setelah sedikit mendengarkan atau melihat, memahami materi yang sudah saya sampaikan, kalian lebih mengenal dan memahami komponen dasar komputer. Tadi ada berapa? Ada 3, yaitu komponen dasar komputer itu yang pertama ada perangkat lunak, perangkat keras, yang ketiga adalah pengguna atau user. Yang kedua yaitu mengenal dan memahami contoh perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna komputer. Tadi sudah dijelaskan, ya. Contoh satu dari perangkat keras itu sendiri adalah komputer itu sendiri, ya. Ada keyboard, ada mouse, ada CPU. Kemudian perangkat lunak itu contohnya ada sistem operasi, dan pengguna itu contohnya adalah programmer. Nah, itu kalian harus tahu, harus memahami dulu. Ini dasar dari mempelajari sebuah komputer. Kemudian yang ketiga yaitu mengetahui fungsi atau penggunaan dari komponen-komponen komputer. Nah, ini penting sekali, ya. Tadi sudah saya singgung juga di atas bahwasanya untuk fungsi dari perangkat keras, ya, atau bagian-bagian dari perangkat keras itu tadi ada input, proses, dan output. Nah, input itu memasukkan data, nah, itu fungsinya. Kemudian proses itu juga untuk mengolah data, kemudian output itu untuk mengeluarkan data, untuk mengeluarkan hasil dari inputan data. Misal, saya ketikkan huruf A, sebenarnya tidak langsung tampil di monitor itu huruf A. Ada prosesnya yang sebelum ditampilkan itu melalui perangkat proses atau CPU tadi. Oke. Nah, ini dia. Kalau kalian nanti sudah bisa memahami, ini ada sedikit kuis.
dari saya. Setelah kalian bisa memahami, coba kalian nanti ketikkan joinmyquiz.com ini ya. Ya, di sini. Nah, ketikkan di sini pada browser. Nah, ini pada browser ini bisa ya, kamu bisa buka Google ya. Ya, di HP kamu bisa ya, kemudian ketikkan ini joinmyquiz.com. Kemudian setelah itu nanti akan masuk ke websitenya joinmyquiz.com. Di sini ada masukkan kode game. Nah, nanti akan masukkan kode game ini. Kemudian baru kalian ketik mulai. Nah, setelah mulai, kalian disuruh menunggu dulu karena nanti akan menunggu konfirmasi dari saya. Saya akan memberikan waktu ya sesuai dengan ketentuan nanti. Kita akan memulai ketika ada sudah banyak dari kalian yang masuk untuk join my quiz ya, akan saya mulai permainannya. Ini nanti akan melihat kemampuan kalian seberapa besar bisa memahami materi yang saya sampaikan ya. Join my quiz ini nanti materinya sama, yaitu tentang operasi dasar komputer. Baik, sekian ya sedikit materi singkat yang saya sampaikan. Mudah-mudahan anak-anakku semua bisa memahami. Jika ada pertanyaan ya atau kesusahan atau kesulitan ya dalam memahami materi, silahkan nanti bisa kalian ada komentar atau ketikan pertanyaan bisa di Google Classroom-nya ya, di kelasnya masing-masing, atau kalian bisa juga nanti melalui WA, WhatsApp ya, di grup boleh, atau juga kalian bisa secara langsung nanti di layanan dari Google Classroom-nya ya. Kita akan coba membuka beberapa pertanyaan ya supaya kalian lebih bisa memahami ya terkait dengan materi yang pertama, yaitu tentang operasi dasar komputer. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan kalian tetap semangat, bisa belajar dengan baik, dan selalu jaga kesehatan, dan jangan lupa tetap tersenyum dan bahagia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.